Nangkap ya? Nangkap, nangkap, Jadi nangkap. di sini sudah analogi gue nih sebenarnya udah cukup menggambarkan lah apa yang terjadi di balik kemarin tidak ada qualifier. Oke. Itu lebih ke rahasia perusahaan sih kalau gitu. Iya, karena kalau Jadi dikorek terus juga kita nggak terlalu tahu dalam-dalamnya kan. Alasan exactnya kan kita belum tahu gitu loh. Karena kalau kita ngomongin masalah bisnis, in a way itu bahkan udah di luar kemampuan gua kalau ngomongin bisnis. Udah pusing tuh pala gua kalau ngomongin kayak gitu. itu semua nggak cuma uang. Ya, sekali lagi Termasuk itu semua exposure. bukan cuma uang, ya. Tapi gimana caranya dari 100 juta yang lu ini dari sisi lu Be ya, atau Ya. bisa gue bilang dari sisi MDL. Gimana caranya dari uang 100 juta itu lu bisa nanti punya modal lagi seharga 1 miliar, baru lu bisa invest terus. That's it dong. Dan ketika lu bisa melakukan hal tersebut, otomatis ekosistemnya makin rapi dan makin dewasa dong, Be. Iya, Lu iya. mengembangkan sebuah ekosistem dong, Be. Oh. Oke, gue akan ngomong kasar, sorry banget jika ada yang merasa tersinggung. Let's say gue pilih tim A, ya kan, yang karena memang digadang-gadang sebagai the people's champion. Dia sering juara turnamen, bahkan tim-tim gede sekelas Red Bull Rebellion, sekelas 3 tim yang masuk deh, sekelas Red Bull Rebellion, sekelas Kings, dan sekelas Dewa, itu sering banget mereka kalahin, bahkan nggak bisa ngalahin mereka. Ya, gue pilih tim itu. Tapi ternyata tim ini pun bisa dibilang, lu inget gak sih Be, kejadian season 2 Be? MPL season 2, gue gak mau sebut merek. Ada tim yang, ada player yang gak digaji lah. Oh. Ada player yang setelah mereka lulus timnya tuh lontang-lantung, bahkan jauh-jauh dari gak season dikasih 2 lah. Gak usah jauh-jauh dari season 2. Gak mau, ya udah. Makanya gue Iya. gak mau ngomong jauh-jauh ya. Iya. Maksudnya gak mau ngomong yang deket-deket. Nanti meleset banyak yang bisa nebak soalnya. Iya, Banyak yang ibaratnya apa segala lah. Brandingnya gak kuat lah. Mereka cuma punya tim kuat, tapi mereka gak tahu cara marketing. Mereka gak tahu cara bikin mereka dikenal sebagai tim e-sports. Mereka nggak tahu cara ngeregenerasiin player mereka. Mereka nggak tahu cara biar player mereka nggak dipocing kayak gimana. Mereka nggak tahu cara buat konten yang bener kayak gimana. Dan sebagai lainnya ya, dan lain-lainnya. Nah, kalau yang dipilih yang kayak gitu, hitungannya ibaratnya ya, sorry to say, kalian preman kampung ditarik ke sebuah perusahaan internasional kayak Google, kayak Facebook, kayak Apple, disuruh masuk ke sana. Emang punya knowledge-nya? Emang punya gimana caranya bikin sebuah perusahaan ini menjadi besar? Ataupun bisa bikin kualitas diri mereka tuh menjadi lebih baik lagi? Enggak kan? Dan ketika kayak gitu, ekosistemnya nggak cuma Apple, Google, dan yang lain-lainnya, tapi ekosistem perusahaan, kayak misalnya ekosistem e-sports-nya ini rusak dong. Perlahan-lahan sebenarnya. Perlahan-lahan, lu malah menghancurkan ekosistem e-sports yang ada. Jadi makanya gue bilang, it's not all about the money. Nggak berarti lu punya uang, lu bisa masuk. Itu yang selalu gue tekankan kan. Ya gue gak mau sebut merek lah. Dulu ada yang gembar-gembor, dia bilang punya uang mau masuk MPL, ujung-ujungnya dia gak masuk kan. Karena ya itu kan makanya masih banyak banget syarat yang emang perlu dipenuhi gitu loh. Gak sekedar lu punya duit and then lu masuk MPL, tapi lebih dari itu sebenarnya. Lebih milih nontonin tim si preman kampung tersebut main di MPL, tapi ternyata tim-tim di luar sana yang mengerti cara branding, mengerti cara dan lain-lain, yang lebih matang. Gue bilang nggak lebih ngerti ya, yang lebih matang dalam hal branding apa gimana, akhirnya nggak masuk ke dalam MDL dan MPL yang slotnya dibukanya secara bertahap, ujung-ujungnya tim tersebut bubar, ekosistem e-sportnya makin rusak, dan si preman kampung itu ujung-ujungnya kayak cuma sebentar, nongol 1-2 season, dia tiba-tiba hilang. Mau kayak gitu? Mau ekosistemnya e-sportnya rusak? Nggak mau kan? Nah, ini in my humble opinion sekali lagi ya, dan berarti, ini boleh banget diperdebatkan ya, boleh banget diperdebatkan. Kalian bisa komen, karena yang gue tangkap dari kesimpulan obrolan kita untuk sampai sekarang itu kayak sekarang ke depannya tim-tim e-sports itu lebih mengutamakan sustainability-nya. Bagaimana mereka itu bisa dalam jangka waktu 5 tahun tim gue masih bisa makan, masih bisa bikin konten, masih bisa hidup. Dalam jangka 10 tahun tim gue bakal begini. Jadi bukan sekedar kayak, ya jadinya kayak ini ya, lama-lama ya bener-bener kayak jadi klub bola ya nggak sih? Ya lu tahu si ini main di ini, walaupun nggak menang, tapi ya si player ini ada di tim ini gitu loh, kayak gitu. Yes. Gambaran kasarnya. Dan gini ya, ketika MPL sudah memutuskan untuk melakukan franchising atau menjadi sebuah franchise league, otomatis dari segi bisnis mereka harus sudah matang banget dong, Be. Karena franchise league ini mungkin banyak yang bilang ini adalah sebuah liga eksklusif.
Ini adalah sebuah liga yang jadinya tontonan kita bakal di situ-situ doang. Di balik itu semua, franchise league mendewasakan scene e-sports yang ada di Indonesia. Di luar itu semua, kalian sebagai pebisnis, sebagai player, sebagai bisa dibilang yang mau jadi seorang talent atau content creator, bakal lebih secure kalau liganya ini franchise league. Karena yang namanya liga bukan franchise league, once bisa dibilang exposure-nya turun lah dari segi viewership, dari segi sponsorship, dari segi regenerasi tim ataupun player ini mulai berkurang, otomatis liga tersebut ada kemungkinan akan hilang. Gua nggak perlu sebut ada liga yang hilang yang apa di Indonesia dari game yang lain, ya. Gua nggak perlu sebutin. Itu contohnya. Tapi ketika sebuah franchise league, mereka semua nih udah beli franchise-nya. Gua juga kalau gua adalah tim owner yang ada di MPL, gua adalah sebagai pemilik MPL juga. Bener dong? Benar. Dan gua nggak bakal mau ngeliat MPL ini mati. Itulah kenapa franchise league lebih stabil. Karena yang bekerja bukan cuma MPL seorang, tapi ada 8 kepala lainnya. Dan sekarang ada MDL. Timnya di-develop untuk siap bergabung ke 8 tim yang sudah ada di MPL. Secara nggak langsung mereka mendapatkan priority penilaian lebih jauh dan lebih matang lagi untuk masuk ke dalam MPL yang nantinya bakal dibikin untuk mengembangkan MPL secara bersama-sama. That's why franchise league itu harusnya lebih matang. Dan kalian banggalah sebagai orang Indonesia. Indonesia saat ini sampai detik ini masih negara yang Mobile Legends-nya franchise league sendirian. Ya dong, even ada beberapa liga lain, ya bisa gue bilang dari game lain ya. Bahkan franchise league untuk mobile game paling mahal saat ini ya masih Mobile Legends. Ada franchise league game lain, gue nggak perlu sebut gamenya, harganya nggak semahal Mobile Legends. Karena Mobile Legends itu lebih gampang diterima sama masyarakat, lebih gampang diterima untuk sama sponsorship, lebih Dan gampang mobile. untuk dapat exposure. Balik lagi, dan mobile. That's why bisa dibilang ini adalah salah satu cara untuk bikin ekosistem e-sports-nya makin matang lagi. Tapi balik lagi ya, ini punya sisi positif dan negatif. Negatifnya apa? Ya tadi lagi itu, menjadi sebuah liga eksklusif, yang mau regenerasi kayak mau bikin tim Mobile Legends kalau memang nggak siap secara keuangan, nggak siap secara knowledge itu bakal gugur. Justru ini akan jadi seleksi alam, dimana not semua businessman bisa bikin tim Mobile Legends yang bisa main di MPL. Nggak semua orang sekuat itu atau seniat itu untuk bakal bisa masuk ke MPL karena waktu dan juga otak yang mereka korbankan tuh besar banget untuk mendirikan sebuah tim yang nantinya bisa compete di MPL. Oke, nih mungkin kalau udah sampai sejauh ini gue tarik balik lagi ke MDL-nya. And then berarti kesimpulan dari semua hal yang kita obrolin, karena masih banyak banget yang mungkin di luar sana kayak, "Bang, gue masih mau jadi pro player tapi kok tiba-tiba tim gue ini tidak di-invite atau mungkin tidak ada qualifier lagi, tidak ada kompetisi lagi gitu loh untuk masuk ke MDL." Mungkin kalau misalkan gue bisa bersaran berarti kayak gini dong kok. Kalau misalkan gue bisa kasih saran ya. Kalau misalkan emang nih yang liga sustain-nya kan udah jalan nih. MPL, MDL. Bawahnya kayak MIC, MLCC kan lagi belum ada nih kebetulan. Berarti Nunton harus, kalau misalkan mereka ingin mendengarkan komunitasnya, satu NMA kemarin udah jadi, oke, udah disupport. Mereka minimal bikin national championship yang buat komunitas gak sih kok? Kalau menurut lu itu dibutuhkan gak sih yang kayak gitu-gitu? Yang kecil-kecil kayak gitu, perintilan kayak gitu. Gue ngomong jujur nih. Iyalah, masa bohong? Ya. Gue ngomong jujur kalau ini, sorry ya, gue dalam tanda kutip kalau gue ngomongnya kasar nih, gue lagi Cina banget nih. Gue lagi mikirnya bisnis banget nih. Okay. Ya, balik lagi, ini adalah bisnis. Jadi gue harus mikirin, karena gini, kenapa gue mikirnya lagi, sorry ya, bukannya gue lagi stereotyping atau rasis ya, tapi maksudnya ini kalau gue bikin in business way lah. Ketika gue bikin sebuah liga nasional, otomatis ada uang yang gue keluarkan, ada waktu yang harus gue lakukan, ada alokasi manpower atau staff yang harus gue kasih ke national championship tersebut. Ya dong? SDM lagi berarti ngomongnya. Dan ya, SDM, sumber daya manusia. Dan kalau udah di sana kan otomatis gue harus mikirin apakah hal tersebut bisa ngebikin, let's say, gue mendapatkan untung. Untung itu dalam arti bukan cuma uang, mungkin exposure, mungkin dalam hal kestabilan ekosistem yang udah ada sekarang dan lain-lain, ya segala macam. Intinya gue mendapatkan value dari hal tersebut, dari apa yang harus gue korbankan. Dan apakah ada jalan lain selain gue yang korbanin? Nama Mobile Legends itu gede. Balik lagi Be ya, nama Mobile Legends gede. Dan di luar sana itu banyak
either dari secara personal, either dari secara sebuah perusahaan, brand bahkan yang pengen banget ngejalanin hal tersebut. Even tanpa gue yang keluar duit, gue cuma ngasih nama gue doang, boleh lu pakai nama Liga Kolius Mobile Legends. Mereka mau jalanin Ngerti. tanpa pakai resource gue, gitu loh. Dan that's why yang gue harus pikirin adalah, oke, kalau resource sudah gue nggak pikirin, atau modal yang harus gue keluarin nggak gue pikirin, yang gue pikirin adalah apakah Liga Nasional akan mengganggu ekosistem yang udah gue buat. Ya dong, karena gue nggak mau sampai nanti misalnya nih ada liga tandingan di mana liga tandingan ini nggak bisa dibilang secara konsisten bisa berjalan, yang mana malah ekosistem yang harusnya ekosistem yang ada, karena ini harus gue buat demi masyarakat atau demi Indonesia dan demi Southeast Asia juga nih jadi keganggu. Ujung-ujungnya setelah keganggu ini liga tiba-tiba hilang, puff, atau tiba-tiba yang dijual bukan game yang seharusnya game gua, game yang seharusnya bisa lebih diterima sama masyarakat luas. Mereka cuma cari nama dari gua, setelah mereka namanya tenar, mereka cari lagi yang lain-lain atau demi keuntungan pribadi. Dan kalau hal itu terjadi, rusak sudah ekosistemnya sudah dibuat. Nangkep ya? Jadi di sini balik lagi. Sorry ya, ini jawaban gue detail banget sebenarnya, Be. Detail dan agak muter nih. Dan ini biar para penonton ini nggak belokin dan tahu dulu maksudnya ini apa. Ya kan? Maksudnya ini kenapa Moonton melarang brand-brand mengadakan sebuah liga. Ya kan? Ini alasannya. And then kalau dibilang untuk masalah liga nasional atau sebuah turnamen nasional deh, gak usah jauh-jauh. Iya, yang menurut gue, ya cup bisa ada. Masalahnya adalah siapa yang mau ngejalanin. Kalau gue yang ngejalanin, Be. Viewership, para penonton Nimogen belum tentu mau nonton gituan. Ini mah Liga Tarkam. Kalau secara brand, gue brand mau untung. Gue pinjam namanya Kolius, jelas gue mau dapetin viewership. Supaya win-win solution, gue untung, Kolius untung. Tapi kalau seandainya viewershipnya aja kecil, yang mau sponsorin aja kecil karena ini sebuah Liga Tarkam, mana caranya gue dapat untung? Ini gue ngomongin bisnis way ya. Kalau dibilangin kalau hati gue komunitas, jelas jawaban gue adalah harus ada, biar ada regenerasi, biar gue dapat pengalaman, jadinya gue bisa jadi pro player. Tapi jangan jadi pro player gak cuma Liga Nasional itu doang kok. Bahkan gue gak yakin tuh Liga Nasional misalnya untuk Liga Tarkam itu dijalanin pro player mau maksudnya pro tim, ada banyak yang mau scouting. Paling dari ibarat dari beribu-ribu peserta yang kepilih jadi pro player 1, 2, 3, gak nyampe 10. Gak nyampe segini lah maksudnya. Sesusah itu ya regenerasi dan pemilihan. Padahal kasarnya ya mungkin yang jago satu tim gitu loh. Tapi karena emang ada satu yang paling bersinar atau satu yang paling dibutuhkan, ya mau gak mau dicomot satu. Dan itulah NMA contohnya. Dari 40 player yang diambil cuma sekian gitu loh. Secara gak langsung Moonton itu sadar mereka tuh saat ini menutup pintu untuk pro player. Bukan tim ya, untuk pro player. Kayak regenerasi pro player. Tapi karena mereka sadar, mereka lakuinlah NMA draft kemarin. Tapi satu, ini kritik gue buat Moonton. NMA itu marketingnya salah. Marketingnya tuh kurang, kecil banget. Bahkan gak semua orang tahu bahwa kalau lu ikutan NMA, lu bisa di-drafting ke MDL. Ya dong, gak seluas itu lebih pengetahuan. Lebih ke explanationnya berarti ya? Lebih ke penjelasan NMA-nya ini. Ya udah, yes, gue tahu ada NMA. Ya dong, gue tahu ada NMA. Tapi gue gak tahu kalau ternyata itu bisa ke drafting di MDL. Edukasinya dong. Ya dong. Nah, message, pesan di balik itu semuanya yang kurang. Dan itu harus diperbaikin. Ya dong. It's like MIC lah. Itu salah satu project yang gue jalanin dulu. Ini kita ke 8 kota, Be. Iya, persis. MIC itu menurut gue marketingnya memang masih kurang. Karena waktu itu, kenapa MIC berjalan bareng MPL? Slot dalam in-game aja rebutan sama MPL. Belum lagi promosi skin baru, promosi Starlight lah, promosi event lah. Ya dong. Namanya sebuah ini kan lu nggak mungkin taruh informasi sebanyak-banyak di dalam in-game. Gak bakal dilihat orang. Yang ada annoying. Yang ada game lu di-uninstall. Ketika lu buka game, pop-up notification ada 10, lu bayangin, Be. Silang sampai 10 kali. Gendek gak lu? Belum, udah silang, gua tutup Mobile Legends-nya uninstall, cok. Epic, KOL, ya kan? Belum sama yang lain-lain. Ribet juga ternyata. Hal itulah yang membuat, kata kasarnya ya, ujung-ujungnya exposure-nya ini masih kurang. So, dan mungkin terlalu mendadak lah. NMA ini sebenarnya butuh step by step sih, kayak mungkin dibuka tahap kualifikasi atau bahkan regional. It's gonna be interesting sih. Cuman the problem is gini ya, untuk masalah NMA ini kan
Mmm, ketika lu udah ikut NMA, bahkan ketika lu ikut di draft, belum tentu player ini siap untuk pindah ke tim lain, bisa pindah ke tim lain. Antara mereka terikat sama sebuah tim lah, antara mereka masih sekolah lah, mereka tinggal di luar kota lah yang nggak bisa tinggal di Jakarta karena nggak diizinkan sama orang tuanya. Banyak banget faktornya. That's why itu tuh harus benar-benar matang. Ekosistem ini harus ada jelas. Dan ini perannya siapa? Nggak cuman perannya Moonton, nggak cuman perannya si tim-tim profesional yang ada di MPL, MBL, baik itu yang nggak ada di MBL, MPL. Tapi peran siapa? Asosiasi. Misalnya PBSI, IESPA, mereka harus udah main peran dong. Ini udah berat nih, Be. Ini topiknya berat banget nih. Berat banget kayak gini mah. Ini topiknya udah mulai berat banget nih. Karena menurut gua, lu nggak bakal bisa jalan kayak gini. Nggak bakal bisa jalan secara 100% kalau yang jalan cuma ini doang. Gak cuma IESPA, PBSI. Yang bergerak lagi siapa? Kita sebagai influencer, Be. Ya. Lalu yang bergerak lagi siapa? Kalian penonton di rumah sebagai masyarakat penikmat e-sports. Gitu loh. Gimana caranya bikin e-sports ini makin matang, industrinya makin gede, dan karena kenapa? Menurut Kolis pribadi, industri e-sports adalah industri kalian nantinya. Kita ini cuma dedengkot-dedengkot yang bentar lagi masuk museum. Jujur, yang bentar lagi masuk museum. Tapi kalian yang otaknya lebih fresh, yang udah pernah jadi penikmat e-sports, nantinya bakal bisa bekerja di e-sports, ide-ide kalian itulah yang bakal kepake di scene e-sports. Yang nantinya udah pasti infrastrukturnya yang makin matang. Karena sekarang ini yang bisa kita lakukan karena infrastrukturnya seperti ini. Kita keterbatasan, banyak banget keterbatasan, baik dari segi budget, baik dari segi infrastruktur dan lain-lain. Wah, ini topiknya berat banget nih. Ini topiknya berat banget. Ini udah terlalu jauh sih. Oke, gue tarik ya sebagai kesimpulan penutup kita, berarti ya kan, mungkin buat teman-teman yang pada bertanya-tanya kenapa turnamen nasional atau mungkin yang di daerah-daerah itu nggak ada, ya salah satunya karena pandemi juga. Dan in a business way, ini tuh udah lagi sustain banget nih yang dijalanin sama Moonton sekarang nih. Kalau misalkan dari sudut pandang kita berdua. Jadi kalau misalkan ada satu lagi, kita ulang lagi, nanti takutnya yang di atasnya ini jadi keganggu. Dan yang jujur-jujuran ya, yang kalau ngomongin viewership yang di bawah ini, yang turnamen nasional ini, yang timnya tidak dikenal, tim-tim komunitas, gue juga sangat sedih sih melihat komentar-komentarnya. Siapa nih yang main skip nggak terkenal? Lah kalau misalkan komentar komunitasnya kayak gitu, gimana mau suportif biar si calon-calon pro player ini bisa jadi pro player, ya nggak sih? Kan balik lagi sama penontonnya juga. Penontonnya bisa mensupport nggak nih calon-calon pro player ini untuk berkembang? Enggak. Jangankan skip yang nggak terkenal, Be, yang main di M2 jadi hina sama mereka. Ya. Bela nama Indo loh. Gerbit. Berat kalau kayak gitu. Oke, kalau misalkan dari kesimpulan Kolius, gimana kok dengan pembahasan kita di MDL, atau mungkin ada saran buat developernya sendiri, MDL-nya terutama? Sekali lagi, ini hanya sebuah kritik dan saran. Dimana gue cuma manusia biasa, sifatnya subjektif, pasti ada pasti ada mistakes, dimana yang harus dipertimbangkan sama sang developer. Tapi kalau menurut gue pribadi adalah, kalau memang lu mau dalam tanda kutip bikin api di mata para penonton, para investor-investor yang ngebuat tim yang saat ini belum masuk di MDL ini tetap ada, otomatis lu harus siapin ekosistem untuk di bawah itu. Either itu viewership-nya kecil, either itu adalah sebuah pengorbanan, lu harus adain itu. Karena sekarang tertutup semua jalan. Logikanya ya, gua akan balikan posisi, gua akan memperdebatkan hal yang tadi gua omongin. Oke. Gua akan sudutkan, otakkan bahwa gua adalah pemilik The Problem. Di mana The Problem ini pengen masuk MDL. Oke, pengen ya. sih. Oke, ini ada topik baru lagi, so gua akan langsung sautin Moonton kayak gini. Oke, kalau memang cara lu adalah eksklusif kayak gitu, kalau memang cara lu penilaian kayak gitu, sekarang gue mau nanya sama Moonton, gimana caranya gue dapet jalan ke sana? Gimana caranya lu bisa lihat gue? Gimana caranya gue bisa kembangin hal itu semua? Kalau lu sendiri aja, liganya udah eksklusif. Gue cuma bisa ikutan liga-liga yang turnamen-turnamen yang dijalankan sama brand-brand. Let's say, gue akan sebut merek, Kope Arena misalnya. Misalnya lagi turnamen Koda Shop, dan lain-lain. Sedangkan turnamen kayak gitu-gitu, apa lu lirik? Ada nggak lu jelasin gue gimana caranya lu lirik gue? Kalau nggak jelas kayak gini, man, gue udah buang duit. Gue udah buang waktu, gue udah buang manpower buat bikin tim e-sports game lu. Tapi lu nggak pernah jelasin ke gue tentang hal ini. Gimana caranya hal ini bisa sustain? Lu suruh gue mikir sendiri. Kalau lu suruh gue mikir sendiri ngelihat dari tim-tim yang udah di atas, yes, gue bisa. Tapi gue kalau seandainya nggak jelas kayak gini, mau sampai kapan gue mau burning money? And then, gue kapok dong. Nggak cuman gue. Pasti yang lain-lainnya temen-temen yang ada di kolam gue bakal kapok. Mereka duitnya nggak unlimited, sob. Ya dong, otomatis satu persatu. Ya kita yang pintar-pintar ini gugur. Gue nggak mau bikin tim Mobile Legends lagi, yang ada gue bikin tim yang game lain.
Dan ketika lu nanti udah mau cari regenerasi buat Mobile Legends lu, udah nggak ada timnya lagi atau timnya sedikit yang kualitasnya nggak bagus, lu mau kayak gitu. That's it. Itu kritik gua. Tidak Masuk ada akal gak tapi? tidak ada free agent seperti bola atau agensi-agensi lah yang nampung pro player. Jadi kalau misalkan lu butuh apa tanker nih gue punya player. Lu butuh apa support nih gue ada player kayak gitu. Kalau misalkan secara tidak langsung ya buat teman-teman yang masih belum nangkep apa yang dibilang sama Kolius. Terakhirnya doang. Kalau awalnya gue sebenarnya agak berat sih kalau gue analogikan. Kalau dari KB pribadi mungkin kritiknya bukan untuk ke MDL saja tapi mungkin untuk ke Munten. Tolong kalau misalkan memang membutuhkan sesosok atau beberapa kelompok orang untuk menjelaskan apa project kalian ke depan atau seperti MDL, kenapa tidak ada qualifier dan seperti itu dan perentelan-perentelan lainnya. Terus kenapa tidak diadakan National Championship? Terus mungkin dari Muntun tuh pengen ngasih tahu caranya gimana kalian jadi pro player atau regenerasi pro player, tapi kalian belum bisa menyampaikan ke masyarakat atau ke komunitas. The Problem siap kok buat nyampein kayak gitu. Jadi jangan ragu buat ngontak kita karena kita tahu kalian punya kontak kita. Mungkin sekian Mipo kali ini yang agak berat dan sensitif. Gue berterima kasih juga sama Kolius dan juga teman-teman yang lain. Buat kalian yang pengen berkomentar, beropini seperti biasa, Mipo tuh sangat-sangat terbuka untuk opini kalian yang sangat bebas. Tulis Kita kolom suka debat komentar. kalian. Kita Kita suka suka. argumen kalian. Benar, kita sangat suka argumen kalian. Buat nanti mungkin pembahasan selanjutnya kali aja ada yang dari kolom komentar. And that's all. Thank you buat Kolius juga. Gua KB, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Mipo selanjutnya. Dadah.